Pemirsa, Komandan Satuan Siber TNI datangi Polda Metro Jaya. Mereka konsultasi terkait dugaan tindak pidana pegiat media sosial Ferry Irwandi. Komandan Satuan Siber Mabes TNI Brigjen TNI Jo Sembiring menyebut pegiat media sosial Ferry Irwandi diduga terlibat dalam tindak pidana. Temuan tindak kriminal didapat dari patroli siber oleh Dansat Siber TNI. Mungkin ada hal-hal lain, Pak. Terima kasih, Pak. Terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli siber, terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Saya ulangi, kami menemukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Jadi biar kita lanjutkan, saya pikir itu dulu saja. Kami coba handphonenya mati nggak bisa, stop saya hubungi, saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai Dansat Siber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, stop saya suruh tidak bisa. Komandan Satuan Siber Mabes TNI Brigjen TNI Jo Sembiring menyebut aktivis Ferry Irwandi diduga terlibat dalam tindak pidana. Semua tindak kriminal didapat dari patroli siber oleh Dansat Siber TNI. Terkait tudingan pada dirinya, Ferry Irwandi melalui akun Instagramnya menyatakan siap menghadapinya. Ferry menyatakan tidak akan kemana-mana dan tidak akan ganti nomor. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Itu aja Pak Jenderal, semoga sehat, bahagia selalu, senang selalu. Saya juga nggak tahu tindak pidana apa yang saya lakukan. Ya memang Republik ini pantas untuk pemerintah, aparat, dan sistem yang lebih baik. Itu aja dari gue, semoga bermanfaat teman-teman. Buat yang nanya kabar gue, tenang saja, gue baik-baik saja dan akan selalu baik-baik saja. Melalui akun Instagramnya, Ferry Irwandi menyatakan siap menghadapinya. Ferry menyatakan tidak akan kemana-mana dan tidak akan ganti nomor ponsel. Dan pemirsa, Wakapolri mencari dalang di balik aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan akhir Agustus lalu. Sementara akibat kerusuhan negara merugi hingga mencapai 950 miliar rupiah. Polisi terus bekerja mencari dalang di balik aksi yang berujung kericuhan pada akhir Agustus lalu. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan, dari 544 demonstran yang telah ditangkap, pihaknya telah memulangkan 4.800 demonstran pada aksi 25 hingga 30 Agustus 2025. Adapun sekitar 500 demonstran masih diproses untuk mencari aktor intelektual hingga penyandang dana dalam aksi yang berujung kericuhan. Itu lagi sedang di asesmen oleh para penyidik. Dan juga dari Mabes Polri, dari Barreskrim menghimpun semua 583 tersangka tersebut dan melakukan kajian dan analisnya secara mendalam siapa yang menjadi aktor intelektualnya, siapa
yang menjadi penyandang dananya dan siapa yang menjadi operator lapangannya, serta pelaku-pelaku yang saat ini sedang berproses. Ya, saya rasa itu yang saya sampaikan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ungkap kerugian akibat perusuhan yang berlangsung beberapa waktu lalu mencapai 950 miliar rupiah. Perhitungan ini dilakukan dari 10 provinsi dan 25 kabupaten kota. Ya, tadi kami bicara, sudah teridentifikasi kerusakan-kerusakan tersebut terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten kota dengan kurang lebih ya, ini bisa fluktuatif dan terus dihitung secara lebih detail lagi, kurang lebih 900 sampai 950 miliar rupiah total atau nilai kerusakan yang harus bisa segera kita perbaiki bersama. Selain menyebabkan kerusakan material, aksi demo yang berujung kerusuhan itu juga telah menelan korban jiwa, salah satunya driver ojek online. Kuasa hukum Del Pedro Marhain, Direktur Lokataru Foundation yang ditangkap polisi karena dugaan penghasutan dalam unjuk rasa, meminta penangguhan penahanan bagi kliennya. Tim kuasa hukum juga meminta penjelasan soal barang-barang yang disita dari hasil penggeledahan kantor Lokataru Foundation dan rumah Del Pedro. Tim Advokasi untuk Demokrasi yang menjadi kuasa hukum Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhain meminta penangguhan penahanan bagi kliennya. Penangguhan penahanan telah diajukan ke Polda Metro Jaya pada Jumat 5 September 2025. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan penggeledahan yang dilakukan di kantor Lokataru Foundation serta rumah Del Pedro. Di mana hingga saat ini tim kuasa hukum tidak mengetahui barang apa saja yang telah disita polisi sebagai barang bukti. Prosesnya sedang berjalan, klien kami itu sudah ditahan di rutan Polda Metro dan kemudian ya kami berinisiatif dan sudah mengajukan kita sudah mengajukan penangguhan penahanan kepada klien kami dan mungkin kami juga merencanakan untuk melakukan upaya-upaya advokasi dan langkah-langkah hukum konkret, misalkan mengajukan pra peradilan dan lain sebagainya macamnya. Kemarin ada respons berarti dari Polda Metro? Sampai saat ini kayaknya belum ada respon. Sudah diterima dulu. Sudah diterima, tapi belum ada respon terkait dengan penangguhan kami apakah dikabulkan atau tidak. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhain sebagai tersangka. Del Pedro Marhain diduga memprovokasi massa untuk merusak sejumlah fasilitas umum saat unjuk rasa digelar di Jakarta. Polisi menyebut berdasarkan bukti yang ditemukan, Del Pedro melakukan provokasi sejak unjuk rasa 25 Agustus lalu. Saudara DMR diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana dan atau menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan di masyarakat. Del Pedro Marhain saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, sebuah organisasi yang berfokus pada advokasi hukum dan hak asasi manusia. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya tunjangan rumah anggota DPR RI yang sempat menjadi sorotan, ternyata tunjangan rumah anggota DPRD di sejumlah provinsi juga fantastis, yakni mencapai hingga 79 juta rupiah per bulannya untuk setiap anggota. Setelah gaduh tunjangan rumah anggota DPR RI, rupanya tunjangan rumah anggota DPRD di sejumlah provinsi di Indonesia juga bernilai fantastis. Tunjangan rumah anggota DPRD Provinsi Jakarta mencapai 70 hingga 79 juta rupiah per bulan. Namun setelah disorot publik dan diprotes dalam aksi massa beberapa waktu lalu, jumlah tunjangan akan direvisi. Saya menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI, tetapi terus terang saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tunjangan rumah bagi anggota DPRD Provinsi Jakarta diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 415 Tahun 2022 yang ditandatangani Anies Baswedan. Ternyata tak hanya Jakarta, tunjangan rumah anggota DPRD provinsi lainnya juga dinilai terlalu tinggi. Tunjangan rumah anggota DPRD Jawa Barat mencapai 62 hingga 71 juta rupiah per bulan. Jawa Tengah 47 hingga 80 juta rupiah per bulan. Jawa Timur 49 hingga 58 juta rupiah per bulan. Banten 33 hingga 39 juta rupiah per bulan. Dan DI Yogyakarta 20 hingga 27 juta rupiah per bulan. Tunjangan ini diberikan dengan dalih anggota DPRD tidak mendapat fasilitas rumah dinas sehingga diberikan dalam bentuk uang. Namun publik menilai tunjangan ini sangat timpang jika dibandingkan dengan upah minimum warganya. Tim Liputan iNews melaporkan.